Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Jamil Saputra di sini. Di video kali ini aku mau menjelaskan kepada kalian mengenai perbedaan antara purging dengan breakout. Jadi keep on watching ya. Ketika kita memulai penggunaan sebuah produk skincare, biasanya itu terdapat beberapa reaksi, tetapi jika dilihat dari masing-masing kondisi kulit orang itu biasanya berbeda. Di aku sendiri, itu ketika memulai sebuah produk skincare biasanya menimbulkan reaksi. Itu baik reaksi purging ataupun breakout. Nah, kedua hal tersebut pernah aku alami. Purging merupakan suatu kondisi kulit di mana kulit sedang menyesuaikan diri terhadap produk skincare yang digunakan. Biasanya skincare ini mengandung bahan-bahan eksfoliasi seperti halnya AHA, BHA, PHA, maupun retinoic acid atau retinol. Jadi secara sederhananya purging itu merupakan suatu proses percepatan regenerasi kulit. Dan ini tuh biasanya berlangsung selama 2-6 minggu. Kalau di aku sendiri, biasanya kalau misalkan disertai dengan penggunaan skincare yang tepat, itu hanya berlangsung sekitar beberapa hari aja. Sedangkan breakout sendiri itu merupakan reaksi kulit karena adanya ketidakcocokan terhadap produk skincare yang digunakan. Biasanya bahan-bahan yang terdapat dalam produk skincare yang menimbulkan breakout itu adalah selain bahan eksfoliasi yaitu AHA, BHA maupun retinoic acid. Jadi selain itu semua, berarti kamu mengalami masalah breakout bukan purging. Ketidakcocokan penggunaan skincare yang menimbulkan breakout itu biasanya berlangsung selama 2-8 minggu. Cuman kalau di aku sendiri pernah mengalami breakout itu selama berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Ternyata memang bahan-bahan yang menimbulkan reaksi breakout itu adalah bahan-bahan yang bisa mengiritasi kulit. Seperti halnya alkohol, fragrance, SLS, paraben, ataupun silikon. Itu merupakan bahan-bahan yang bikin kulit aku tuh semakin breakout. Untuk melihat perbedaan antara purging dengan breakout, kalau purging itu ketika kita menggunakan bahan-bahan yang mengandung eksfoliasi atau mempercepat proses regenerasi kulit seperti halnya AHA, BHA, PHA maupun retinoic acid. Sedangkan breakout sendiri itu terjadi ketika kita menggunakan bahan-bahan yang mengiritasi kulit seperti halnya fragrance, alkohol, SLS maupun paraben. Yang kedua adalah ketika kita melihat dari waktunya. Kalau misalkan purging itu terjadi ketika 2-6 minggu, sedangkan breakout itu terjadi ketika 2-8 minggu. Tergantung dari kulitnya masing-masing. Biasanya di aku sendiri purging itu terjadi hanya sekitar 3 hari atau sampai 2 minggu. Sedangkan breakout itu yang paling lama, bisa berbulan-bulan. Perbedaan yang ketiga adalah melihat kondisi kulit dan letak jerawat yang timbul. Biasanya purging itu terjadi ketika kondisi kulitnya tuh hanya sebatas pada kering, cuman sebentar aja ya, sementara aja. Terus letak jerawat itu biasanya tidak timbul di seluruh muka, tapi hanya di beberapa letak tertentu saja gitu. Misalkan aku dulunya jerawat hanya ada letaknya di sini, di sini, di sini dan di sini. Nah, ketika mengalami purging, pasti jerawatnya tuh timbulnya itu di sekitar itu doang. Nah, sedangkan breakout itu jerawat timbul semuanya. Jadi kulit kamu yang tadinya bersih tiba-tiba timbul jerawat, itu kemungkinan kamu mengalami masalah breakout. Dan melihat dari kondisi kulitnya, biasanya breakout itu disertai dengan rasa timbul kemerahan, gatal, perih, terus jerawatnya tuh meradang dan gede-gede. Perbedaan yang keempat adalah melihat dari jenis produk yang digunakan. Biasanya purging terjadi ketika kita menggunakan produk exfoliating toner, serum yang mengandung AHA, ampule yang mengandung BHA, maupun night cream yang ada kandungan glycolic acid ataupun salicylic acid. Dan ada beberapa juga kondisi ketika menggunakan face wash yang mengandung salicylic acid. Nah, itu juga bisa menimbulkan purging. Sedangkan breakout itu produk yang digunakan adalah berupa face wash, moisturizer, maupun sunscreen. Nah, jadi jika kalian menggunakan face wash tanpa adanya bahan-bahan eksfoliasi, itu bisa saja kalian mengalami masalah breakout. Jadi purging itu, saya tekankan ya, purging itu terjadi ketika kita menggunakan bahan yang mengandung eksfoliasi dan mempercepat proses regenerasi kulit. Nah, untuk cara mengatasi kedua masalah kulit tersebut, biasanya jika aku mengalami reaksi purging, aku kurangi produk-produk skincare yang digunakan. Misalkan kalau yang tadinya 4 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu. Dan untuk mengatasi masalah breakout, itu kalian segera hentikan penggunaan produk-produk yang mengandung alkohol ataupun sejenisnya yang sudah aku jelaskan. Jika keadaannya semakin memburuk setelah lebih dari 8 minggu,
kalian segera cek ke dokter kulit. Cara yang kedua adalah jika kalian membeli sebuah produk skincare dan ingin mencobanya, itu cobalah satu persatu. Jangan digunakan secara bersamaan. Karena jika digunakan secara bersamaan, kalian tidak bisa menentukan produk mana yang ini menimbulkan reaksi breakout. Cara yang ketiga untuk mengatasi masalah breakout, itu kalian kembali ke basic skincare dan hentikan beberapa produk yang mengandung bahan eksfoliasi. Jadi kalau misalkan kalian mengalami breakout dan masih menggunakan retinol, kan kalian tahu sendiri kalau retinol itu bisa mempercepat iritasi kulit. Nah, itu malah makin memperparah. Jadi kembalikan dulu ke basic skincare, hentikan dulu produk-produk yang mengandung bahan eksfoliasi. Basic skincare ini terdiri dari face wash, toner, moisturizer maupun sunscreen. Terutama sunscreen itu wajib banget dipakai walaupun kulit kalian itu lagi dalam keadaan masalah breakout. Dan cara yang terakhir adalah kalian cari produk-produk yang bisa memberikan efek menenangkan di kulit. Karena ketika terjadi breakout, itu disertai dengan rasa terbakar, dehidrasi, kulit menjadi lebih kering. Nah, itu semua harus segera dicari produk-produk yang ada efek soothing, seperti halnya aloe vera, terus Centella asiatica maupun chamomile. So, intinya ketika kalian mengalami masalah purging, itu jangan panik karena itu merupakan proses yang bagus di kulit. Jadi kulit kalian sedang lagi dibersihkan. Nah, ketika mengalami masalah breakout, kalian juga jangan panik. Jadi segera kembali ke basic skincare dan cari produk-produk yang memberikan efek soothing dan calming di kulit. Nah, untuk itu aku menyarankan kepada kalian untuk mencoba produk itu satu persatu ya, jangan disamakan dan jangan dibarengkan gitu. Jadi itulah beberapa penjelasan dari aku mengenai perbedaan antara purging dengan breakout. Nah, untuk masalah cara mengatasi breakout yang lebih detail itu nanti aku jelaskan di video selanjutnya. Jadi semangat ya bagi kalian yang menjadi acne fighter ataupun pejuang jerawat. Aku doain semoga hasil kalian nantinya akan menjadi lebih baik dan kondisi kulit kalian kembali ke semula dan tidak timbul jerawat lagi. Aku doakan yang terbaik lah buat kalian. Kembali lagi ke the next video. Bye bye.